Itu saya ngajuin 1 juta, di informasinya 1 bulan bayar satu-satu, ternyata yang saya dapat 700, jatuh tempo 7 hari, yang saya harus bayar 1,3. Stop pinjol jika kalian tidak mau terjerumus dengan liciknya trik pinjol. Awalnya sih kalian pasti mau coba-coba dengan limit kecil, tapi kalau kalian lancar bayarnya, kalian akan ditawar terus agar tidak lepas dari pinjol. Dan kalau kita tertarik, maka kita susah untuk keluar dari lingkaran itu. Karena syarat-syaratnya gampang dan tidak ada jaminan. Orang juga tidak tahu kita pinjam asalkan jangan telat bayar aja. Pasti orang-orang terdekat kita akan dihubungi supaya kita membayar. Pernah nggak kalian dengar ada korban yang ditagih pinjol padahal dia tidak meminjam sama sekali? Data-datanya dihack orang. Dia tidak meminjam tapi dia diwajibkan membayar. Kali ini kita akan bahas seberapa bahaya pinjol itu bagi kita. Tapi sebelum kita lanjut, mari subscribe dan like dulu video ini ya teman-teman. Kehidupan kita kadang susah ditebak, terkadang uang ada tapi terkadang nggak ada uang. Syukur-syukur ada teman yang mau minjamin. Tapi masalahnya kalau teman kita nggak mau minjamin lagi gimana? Maka dari itu orang kepikiran untuk minjam di pinjaman online atau pinjol. Karena syarat-syaratnya sangat gampang. Kalau data-data kita sudah disetujui, langsung cair pasti. Dengan limit pinjaman kecil dulu. Tapi asal kalian tahu, sekali kalian minjam di pinjaman online, aku pastikan akan susah lepas dari situ. Karena misal nih pinjaman pertama kita lancar bayarnya, maka para pekerja pinjol ini akan tiap hari menelponi kita dan akan memberikan penawaran-penawaran yang sangat menarik. Agar setelah kita melunasi pinjaman pertama, kita disuruh ngambil pinjaman lagi dengan limit yang lebih besar dari limit pertama. Seperti yang aku bilang di awal, hidup itu susah ditebak. Apalagi kalau sudah keadaan susah, kita terkadang malas mikir cari uang di mana karena sudah ada pinjol. Ya udah kita pinjam lagi. Dan setelah kita lunasi pinjaman kedua, maka limit pinjaman akan ditambah lagi. Dan tiap hari kita pasti diteleponi sama adminnya agar kita mengambil pinjaman lagi. Bahkan satu hari kita akan telepon lebih dari 5 kali dengan nomor yang berbeda-beda. Dari mana aku tahu? Karena aku ngalamin. Awalnya minjam sedikit aja. Karena butuh uang pinjam lagi, terakhir jadi keterusan. Dan tiap hari aku ditelepon untuk menghabiskan limit pinjamannya dengan iming-iming akan ada potongan bunga. Kesal sebenarnya tiap hari diteleponnya. Mereka selalu kasih limit yang tinggi dan persyaratan yang sangat gampang. Tapi kalau galbay, data-data kita akan disebarluaskan. Dan biasanya pinjol-pinjol gini ilegal. Hati-hati guys. Baru-baru ini ada kejadian di teman aku. Dia pernah pinjam di pinjaman online ilegal di suatu aplikasi. Minjam sebesar 20 juta, tapi yang dicarikan sebesar 14 juta. Besar sekali potongannya di awal. Terus dia lancar nih bayar sampai lunas. Tapi dia tidak mau meneruskan pinjamannya lagi. Ada sekitar beberapa tahun lah. Tiba-tiba dia ditagih karena minjam sekitar 20 jutaan. Padahal dia tidak pernah lagi meminjam uang. Dia sudah tidak mau pinjaman online lagi karena besar sekali potongannya. Ternyata data-data dari teman aku ini dihack orang. Kok bisa ya? Apakah ini akal-akalan dari pinjolnya? Bisa-bisanya data teman aku itu bocor. Berarti aplikasinya tidak amanah guys. Jadi hati-hati dengan pinjol yang tidak resmi. Data-data kita pasti tidak aman. Yang resmi juga kalau bisa janganlah. Payah lepasnya, percayalah. Sebisa mungkin minta pertolongan dari teman atau keluarga. Kalau nggak ada pertolongan gimana? Waduh, itu pertanyaan yang sangat sulit. Aku belum dapat jawabannya. Ya kalaupun sudah terlanjur minjam di pinjol, ya udah bayar lunas, jangan galbay.